Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu pengembangan konsep IPS di SD, yaitu Ibu Andi Dewi Riantati SPD MPD serta Ibu Hardianti Hatibu SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Rizka Damayanti dari kelas M221 dengan NIM 220407501006. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep-konsep geografi. Adapun topik pembahasannya yaitu pengertian geografi, konsep geografi menurut para ahli, konsep dasar geografi, konsep esensial geografi. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian geografi. Eratosthenes merupakan tokoh yang pertama kali menggunakan istilah geografi. Kata geografi berasal dari gabungan kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata geo dan graphein. Geo berarti bumi dan graphein berarti tulisan atau lukisan, sehingga geografi diartikan sebagai tulisan tentang bumi. Nah, selanjutnya B. Konsep geografi menurut para ahli. Bernard Farren, ia mengatakan bahwa geografi adalah campuran dari matematika yang membahas kondisi bumi beserta bagian-bagiannya, juga tentang benda-benda langit lainnya. Menurut Bintarto, ia mengatakan bahwa geografi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas tentang kehidupan dari unsur-unsur bumi. Sedangkan menurut Daljoeni, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu spasial atau ruang, ekologi, dan region atau wilayah. C. Konsep dasar geografi. Broek 1980 mengemukakan konsep-konsep dasar geografi sebagai berikut: penghargaan atau pandangan budaya atas bumi, penanganan manusia atas sumber daya, eksplorasi dan eksploitasi tergantung dari tingkat pendidikan, ikatan sosial, kompetensi teknik, semangat wira swasta, organisasi ekonomi, dan stabilitas politik. Selanjutnya, konsep regional. Pengertian region sebagai konsep intelektual berguna sekali untuk memahami dualisme yang ada dalam studi geografi, yaitu studi topikal atau sistematis dan studi regional. Pendekatan topikal digunakan untuk mendefinisikan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk penentuan suatu region, sedangkan konsep regional mengidentifikasi wilayah-wilayah yang seragam. Nah, yang ketiga, pertalian wilayah. Konsep pertalian wilayah ini sangat erat dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh ahli-ahli geografi dalam mempelajari suatu wilayah atau tempat. Yang keempat, interaksi keruangan. Perbedaan dan integrasi wilayah memerlukan adanya interaksi. Interaksi antar ruang merupakan keniscayaan geografis karena tidak ada satupun wilayah yang semuanya ada sumber dayanya. Yang kelima, lokalisasi. Arti lokalisasi adalah pemusatan suatu kegiatan pada wilayah yang terbatas. Dapat dikatakan suatu aktivitas tertentu dapat menarik aktivitas-aktivitas lainnya yang terjadi di suatu tempat tertentu. Nah, yang keenam, pentingnya skala. Agar suatu konsep menjadi jelas, perlu adanya aplikasi penyamanan baik untuk wilayah yang luas maupun wilayah yang sempit. Namun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa yang menggunakan skala besar akan lebih baik dibanding dengan peta berskala kecil karena nilainya tergantung dari tujuan peta tersebut dibuat. Nah, jadi yang terakhir itu adalah konsep perubahan. Perubahan di bumi berlangsung secara terus-menerus, baik yang menyangkut keadaan alam maupun keadaan umat manusia. Perubahan ini menyebabkan manusia berusaha untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang menguntungkan bagi kehidupannya. Jadi materi yang terakhir adalah konsep esensial geografi. Berdasarkan adanya kesamaan dalam titik pandang kajian geografi, maka muncul konsep esensial.
Konsep ini akan mengungkapkan dan memberikan gambaran corak abstrak dari suatu fenomena yang dikaji dalam suatu ilmu. Yang pertama itu menurut Wiesel. Pertama, bumi sebagai planet. Bumi merupakan salah satu planet yang di dalamnya tata surya dan alam semesta. Selain itu, bumi adalah salah satunya planet yang memungkinkan untuk terjalinnya suatu kehidupan yang kompleks. Yang kedua yaitu variasi cara hidup, keberagaman cara hidup. Bumi terdiri dari beragam kenampakan fisik dimulai dari dataran tinggi, lembah, dataran rendah, pantai hingga dasar lautan. Perbedaan kenampakan tersebut menyebabkan adanya keberagaman cara makhluk yang hidup pada lingkungan tersebut. Arti penting lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Setiap lokasi di bumi ini punya sesuatu yang unik. Misalnya, mengapa di Indonesia banyak gunung berapi sedangkan di Inggris tidak ada? Hal tersebut merupakan suatu hal yang unik dan harus dianalisa lebih dalam. Konsep esensial geografi yang kedua menurut Henry J. Warman. Yang pertama, konsep regional. Yang kedua, konsep batas kehidupan. Yang ketiga, konsep manusia sebagai makhluk paling dominan. Yang keempat, konsep globalisme. Yang kelima, konsep interaksi keruangan. Yang keenam, konsep hubungan timbal balik. Yang ketujuh, konsep kesamaan wilayah. Yang kedelapan, konsep perbedaan wilayah. Yang kesembilan, konsep keunikan wilayah. Yang kesepuluh, konsep distribusi dan persebaran wilayah. Yang kesebelas, konsep lokasi relatif. Yang kedua belas, konsep keuntungan secara kooperatif. Yang ke-13, konsep transformasi yang berkesinambungan. Yang ke-14, konsep penetapan sumber daya. Yang ke-15 atau yang terakhir, konsep bumi bulat pada bidang datar. Nah, selanjutnya menurut Ikatan Geografi Indonesia atau biasa disingkat sebagai IGI. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi akan mengacu pada sebuah titik yang berada di muka bumi terkait dengan kedudukan sebuah objek. Lokasi absolut ditentukan dari garis lintang atau bujur, bersifat tetap dan tidak berpindah-pindah karena berpedoman pada garis geografis bumi. Contohnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan hingga 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif yang memperlihatkan posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitarnya. Lokasi ini dapat berubah sesuai sudut pandang penggunaannya. Misalnya, lokasi relatif Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian berada juga di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Konsep jarak terdiri atas dua tempat dan mengacu pada ruang, atau dapat diartikan sebagai jarak yang membentang adalah panjang dari dua tempat. Konsep jarak ini ternyata masih terbagi atas dua, yakni absolut dan relatif. Jarak absolut adalah ruang atau sela antara dua lokasi yang dijelaskan, diterapkan melalui ukuran panjang. Jarak ini tidak dapat berubah dan bersifat tetap. Jarak relatif dapat berubah-ubah tergantung dengan transportasi atau cara apa yang digunakan untuk melakukan perjalanan. Misalnya saat menggunakan aplikasi Google Maps atau peta digital di handphone. Yang ketiga, konsep keterjangkauan merupakan dapat tidaknya atau mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dilalui. Dengan konsep ini, seseorang akan mengetahui waktu yang dibutuhkan serta biaya yang harus dikeluarkan saat ingin pergi ke suatu daerah. Contohnya, keterjangkauan Jakarta-Semarang bisa menggunakan pesawat, sedangkan Jakarta-Bandung bisa menggunakan kereta api. Yang keempat, konsep pola, artinya berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi.
baik fenomena yang bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah dan curah hujan, maupun fenomena sosial budaya. Dengan adanya konsep pola ini, maka persebaran yang terjadi di muka bumi ini akan lebih mudah diketahui oleh banyak orang. Misalnya, mencari alamat rumah Rizka yang berada di real estate lebih mudah dibanding mencari alamat Arya yang tinggal di perkampungan. Hal ini disebabkan oleh susunan perumahan Rizka yang teratur dibanding dengan susunan keruangan Arya yang tidak terencana baik di perkampungan. Kelima, konsep morfologi menggambarkan daratan muka bumi sebagai hasil penurunan atau pengangkatan wilayah melalui proses geologi yang biasa disertai erosi dan sedimentasi sehingga ada yang berbentuk pulau-pulau, daratan luas yang berpegunungan dengan lereng erosi, lembah. Jadi konsep morfologi berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Yang keenam, konsep aglomerasi. Ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan menguntungkan baik mengingat kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Pola aglomerasi penduduk ini dibedakan menjadi 3, yaitu pola pengelompok, pola tersebar secara acak, dan pola tersebar teratur. Contohnya, orang-orang kaya tinggal di kawasan elit, sedangkan orang-orang miskin tinggal di wilayah kumuh. Yang ketujuh, konsep interaksi dan interdependensi. Ini setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lain, sehingga memunculkan hubungan interaksi atau timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain sebagainya. 8. Konsep diferensiasi area. Penduduk di daerah pantai sebagian besar pastinya bermata pencaharian sebagai nelayan sesuai dengan kondisi alamnya yang berupa dataran rendah dan dekat dengan laut, sedangkan daerah pegunungan bermata pencaharian sebagai petani karena memang tanah atau iklimnya sangat cocok untuk daerah pertanian. Karena memiliki karakteristik tersendiri, kedua kawasan yang menjadi objek dapat melakukan hubungan timbal balik. Hubungan atau kerjasama tersebut akan menimbulkan dampak yang menguntungkan. 9. Konsep nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki sebuah tempat atau wilayah yang memiliki kegunaan berbeda berdasarkan fungsinya. Misalnya di Ciater, Jawa Barat, terdapat sumber air panas alami yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai guna wilayahnya. Ada pula kawasan puncak di Bogor yang memiliki morfologi berupa kawasan berbukit dengan pemandangan yang indah serta udaranya yang bersih. Yang ke-10 atau yang terakhir, konsep keterkaitan ruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Intinya, pada konsep keterkaitan ruangan, fenomena yang terjadi melibatkan dua wilayah atau lebih. Mudahnya ketika ada sebuah bencana seperti contohnya banjir di suatu wilayah yang berdampak pada daerah lain atau disebut banjir kiriman. Misalnya di Jakarta mendapatkan banjir kiriman dari kota Bogor. Kota tersebut merupakan dataran rendah, sedangkan Bogor merupakan dataran tinggi. Air akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang konsep geografi. Jika ada materi yang tidak sesuai ataupun pengucapan saya yang salah, saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.